bagi semua siswa kelas 7 dimanapun saudara berada. Bersyukur kalau hari ini kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran yang kedua, ya. Jadi ini adalah bab pertama pendidikan agama Kristus khususnya kelas 7. Indahnya mengampuni. Nah, kenapa di sini kok saya tampilkan gambar Yusuf mengampuni saudara-saudaranya? Karena nanti kita akan belajar banyak hal dari Yusuf. Salah satu tokoh yang perlu kita teladani. Pengampunan apa sih yang Yusuf berikan kepada saudara-saudaranya? Nanti kita lihat. Ya. Oke. Nah, indahnya mengampuni. Itu diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15, ada Kejadian 45 ayat 1 sampai 14, Matius 18 ayat 22 sampai 35. Tapi di sini saya hanya ambil Matius 6 ayat 14 sampai 15 sebagai landasan untuk kita membahas tentang pengampunan ini. Dikatakan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, artinya di sini ada suatu timbal balik ya. Kamu mengampuni orang, kita juga mendapatkan pengampunan dari Bapa. Artinya bahwa ada sesuatu yang kita lakukan dan itu membuahkan hasil yang baik. Kalau itu baik. Misalnya kalau saudara lakukan kesalahan kan akibatnya kan saudara berdosa, saudara mendapat hukuman dari Tuhan. Tapi kalau saudara memberikan pengampunan kepada orang lain, juga Tuhan mengampuni kita. Gitu. Nah, arti mengampuni. Nah, mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Artinya begini, saya mohon maaf ya, saya sudah bersalah kepada kakak atau bersalah kepada teman misalnya gitu. Tapi jangan saudara ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Artinya gini, kalau kita memberikan pengampunan, itu berarti semua kesalahan yang dia buat, semua kesalahan yang dia lakukan kepada kita, kita lepaskan, kita bebaskan. Itu namanya mengampuni. Tapi kalau itu kita masih ungkit lagi, masih ada rasa dendam di dalam diri kita, itu belum namanya mengampuni. Artinya mengampuni itu artinya mengosongkan semua kesalahan orang itu yang bersalah kepada kita. Gitu. Nah, manusia telah mendapatkan pengampunan dari Yesus Kristus. Ia rela menanggung semua dosa manusia di atas kayu salib. Artinya gini, kita belajar dari Yesus. Yesus mengampuni dosa kita yang sangat banyak itu supaya apa? Supaya kita juga sebagai manusia ciptaannya, sebagai anak kesayangannya, kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Nah, Yesus juga tidak mengingat akan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dari sini kita melihat bahwa Yesus mengajarkan pengampunan kepada kita. Artinya gini, mari kita belajar dari Yesus yang tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan kita. Bahkan ada ayat yang mengatakan begini, bahwa dia tidak mengingat lagi kesalahan kita dan pelanggaran kita. Betul kan? Nah, mari kita belajar arti mengampuni. Nah, jika Yesus mengampuni dosa kita yang sangat banyak, maka tugas kita adalah memberikan pengampunan kepada sesama. Kalau ditanya, dosa kita itu sedikit, tanggung, atau banyak? Pasti jawabannya banyak banget. Karena dalam satu hari, kita lebih banyak bikin dosa daripada bikin yang baik. Kita lebih banyak berbuat yang baik daripada melakukan yang buruk. Ya kan? Kita lebih banyak menyakiti hati orang daripada menyenangkan hati orang. Kita lebih banyak menyakiti hati orang tua daripada menyenangkan orang tua. Betul? Nah, mari kita belajar dari Yesus. Bagaimana mengampuni. Nah, belajar dari Yusuf. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya setelah menjadi raja di Mesir, Yusuf tidak balas dendam. Ia mengampuni mereka, menolong mereka dari kesulitan. Artinya gini, ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, ketika Yusuf dibuang dalam sumur, ia dijual lalu masuk dalam penjara, dia tidak mengingat itu sebagai suatu sebagai suatu yang membuat dia harus balas dendam kepada mereka, yang walaupun pada saat itu Yusuf menjadi raja. Ya, kita baca semua dulu. Inisiatif untuk memaafkan datang dari dalam diri Yusuf. Ia ingin memperbaiki hubungan dengan saudara-saudaranya, dengan demikian merekatkan kembali serta merekonsiliasi atau mendamaikan kembali hubungan yang pada mulanya sudah rusak karena mereka melakukan perbuatan yang jahat padanya. Pengampunan Yusuf menyebabkan saudara-saudaranya terbebas dari hutang atas kejahatan mereka. Pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang bersifat memperbaiki dan merekatkan kembali hubungan yang
sudah rusak. Artinya gini, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya hanya dengan satu alasan ketika ia menceritakan mimpinya, dan mimpinya itu di dalamnya isinya beginilah, kira-kira ya, singkatnya ya, bahwa semua kalian ini akan menyembah saya, kalian semua ini akan sujud di hadapan saya. Itu mimpi Yusuf ketika dia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Lalu saudaranya itu tidak menerima. Masa kan kita termasuk papa, mama harus sujud dan menyembah Yusuf? Mereka tidak terima itu. Nah, oleh sebab itu mereka membenci kepada Yusuf. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ia tidak mendendam kepada mereka. Ia melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Bahkan ketika Yusuf jadi raja di Mesir, ketika saudara-saudaranya datang mengambil makanan di Mesir, dan pada saat itu Yusuf yang jadi raja. Ia tidak menghukum mereka atau ia tidak memperlakukan mereka secara tidak adil untuk membalas perbuatan jahat mereka. Tetapi malah Yusuf mengasihi mereka, memeluk mereka, menangisi mereka, diam dengan sedih hati melihat saudara-saudaranya kelaparan. Gitu. Mari kita lihat lagi. Nah, apa sih yang dialami oleh Yusuf? Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Kalau saudara baca dalam Kejadian 37 ayat 11, ketika dia menceritakan mimpinya yang saya ceritakan tadi, ia mulai dibenci oleh saudara. Aduh, ini nggak mungkin ini. Masakan kita harus menyembah dia? Masakan kita semua tunduk kepada Yusuf? Nah, apalagi kan Yusuf itu adalah anak kesayangan daripada Yakub. Nah, akhirnya saudara-saudaranya itu merencanakan lalu membuang dia ke dalam sumur. Nah, mereka tidak mau jahat lebih dalam, akhirnya ya udahlah, daripada kita apa-apakan dia, kita jual aja kepada orang Mesir. Ya, ia dimasukkan ke dalam sumur, lalu dia diangkat dari dalam sumur, ia dijual kepada orang Ismail yang sedang dalam perjalanan menuju tanah Mesir. Kalau saudara baca dalam Kejadian 37 ayat 25 sampai 28, ya. Lalu mereka punya prinsip begini, nanti kalau kita pulang, kita bawa jubahnya, lalu mereka mengambil menyembelih salah satu domba, lalu menyelupkan jubah Yusuf yang sangat mahal itu yang diberikan oleh Yakub, lalu memberikan kepada Yakub bahwa ini sebagai bukti bahwa anak bapa itu diterkam oleh binatang buas. Nah, mereka saudara-saudara Yusuf sangat, dengan mereka saking bencinya, akhirnya mereka memperlakukan Yusuf seperti itu. Dia sudah dibenci, dari benci ia dimasukkan dalam penjara, dalam sumur, dari masukkan ke dalam sumur ia diangkat lalu dijual, dari dijual sampai di sana Yusuf pun masih mengalami hal yang sama, yaitu dia dimasukkan di dalam penjara. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam penjara? Cuman dengan satu alasan gini, ada salah satu perempuan mengejar Yusuf untuk tidur dengan Yusuf, tetapi Yusuf berkomitmen untuk tidak melakukan hal itu. Lalu perempuan itu melapor kepada raja yang berkuasa pada saat itu bahwa Yusuf memperlakukan hal ini kepada saya. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dari sini kita belajar dari Yusuf bahwa kita diperlakukan seperti apapun oleh orang lain, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh membalas dendam. Ya, Yusuf tetap memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang walaupun ia diperlakukan tidak baik. Lalu, beberapa ayat yang menjadi pegangan saudara. Matius 6 ayat 14-15 dikatakan gini, kita mengampuni orang lain, Bapa juga mengampuni kita. Kira-kira gitulah artinya. Yesus menekankan di sini bahwa para pengikutnya harus bersedia untuk mengampuni kesalahan orang. Manusia telah menikmati pengampunan dari Allah dengan cuma-cuma. Karena itu, manusia wajib mengampuni sesamanya. Yesus mengatakan hal ini sebagai bagian dari tanggapannya atas pertanyaan Petrus. Apa sih pertanyaan Petrus? Berapa kali kita harus mengampuni Yesus? Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Itu hanyalah simbol bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Semakin banyak pengasihan yang kita berikan bagi orang lain, semakin diberkati hidup kita. Artinya gini, tidak ada batas untuk kita mengampuni orang lain. Bayangin ya, bukan 70 kali 7 ya. 70 kali 7 kali. Kali berapa, Pak? Ya kali berapa kali dia bikin kesalahan. Gitu. Nah, jadi kita tetap harus mengampuni orang lain. Belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang kedua, dari Kejadian 45 ayat 1-14. Ini tentang bagaimana tanggapan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ia memaafkan mereka dan menerima mereka. Tidak hanya itu, ia juga menolong mereka dari kesulitan. Pada akhirnya membawa mereka tinggal di dekatnya. Ketika Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya, dia berseru menyaring,
sambil menangis. Ini terjemahan harafiah saja. Ya, artinya gini, Yusuf sangat sedih melihat saudara-saudaranya mereka kelaparan di tanah Mesir. Ya, lalu Yusuf memberikan pengampunan kepada mereka. Mari kita belajar dari Yusuf yang selalu memberikan pengampunan kepada orang lain. Begitu. Nah, sesaat kemudian dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya dan membuka hatinya yang baik untuk mereka. Di dalam ketakutan dan kebingungan, mereka menjadi tidak dapat berbicara. Tetapi Yusuf menenangkan hati mereka. Dia mengatakan gini, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Artinya gini, segala yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf, dia menganggap itu sebagai suatu yang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Kalau tidak tadi, kalau Yusuf tidak dijual di tanah Mesir, dia tidak mungkin jadi raja dan berkuasa di tanah Mesir itu untuk menyediakan makanan bagi saudara-saudaranya. Ya, jadi kita belajar dari Yusuf yang menganggap bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidupnya itu atas seizin Tuhan. Ya, kalau kita hari ini dibenci oleh orang lain, kita dibenci oleh sesama kita tidak salah tapi kita dibenci. Belajar mengampuni. Kita tidak melakukan hal yang salah tapi kita dibenci, dikucilkan, kita dihindari oleh banyak orang. Kita belajar mengampuni seperti Yusuf. Ya, di dalam ketakutan dan kebingungan apa? Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf mendesak saudara-saudaranya untuk membawa ayah mereka ke Mesir. Artinya gini, Yusuf mau juga semua keluarganya termasuk ayahnya tinggal di Mesir bersama dengannya untuk meningkati hidup yang baik. Begitu. Nah, Matius 18 ayat 22 sampai 35 itu perumpamaan tentang pengampunan. Dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan bahwa pengampunan Allah diberikan dengan cuma-cuma pada semua orang berdosa yang sudah bertobat. Mengacu kepada pengampunan itu, maka kita wajib mengampuni sesama. Dengan kata lain, kita telah menerima kasih Allah melalui pengampunannya secara gratis. Maka kita juga wajib mengampuni sesama kita tanpa syarat. Ini kita belajar ayat-ayat ini, ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memberikan pengampunan kepada sesama kita. Ya, ini kesimpulan saya bahwa pengampunan yang Yesus berikan kepada kita harus dijadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus mengampuni dosa kita, maka kita juga mengampuni orang lain. Belajarlah dari Yusuf yang memiliki pengampunan yang luar biasa. Dia diperlakukan tidak adil, dia dibenci, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual, masuk dalam penjara, dia menikmati semua proses Tuhan. Akhirnya dia apa? Diberkati Tuhan. Ya, mengampuni memang tidak mudah, tetapi jika kita tidak mengampuni, maka kita akan lebih berat tanggungan kita. Kita akan sakit hati dengan orang itu, kita akan dendam dengan orang itu, akhirnya itu membuahkan suatu penyakit dalam diri kita. Ya, mari kita belajar mengampuni. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat belajar, sukses selalu, tetap jaga kesehatan walaupun belajar di rumah. Tuhan memberkati saudara.